Ada pepatah lama dalam politik. Kekuasaan itu menggoda, dan kekuasaan yang berlipat ganda, menggoda berlipat ganda pula. Hari ini, pepatah itu seakan menjelma nyata dalam sosok seorang pejabat yang duduk di dua kursi sekaligus. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, sekaligus Komisaris Bank BTN, dari luar tampak gagah, seolah menambah pengaruh. Tetapi, dari kacamata tata kelola negara, ia sedang berjalan di atas tali rapuh yang menjembatani kepentingan publik dengan godaan pribadi. Sebagai jurnalis yang bertahun-tahun mencatat jatuh bangun pejabat negeri ini, saya melihat ada 7 alasan mengapa rangkap jabatan Fahri Hamzah bisa membuka ruang korupsi. Pertama, soal konflik kepentingan yang melekat. Di satu sisi, Fahri adalah pengambil kebijakan perumahan rakyat. Di sisi lain, ia mengawasi bank yang hidup dari kredit perumahan. Ini seperti hakim yang sekaligus jadi pemilik perusahaan pengacara. Satu keputusan bisa menguntungkan dirinya sendiri. Dalam teori tata kelola, ini disebut conflict of interest. Dalam praktik politik Indonesia, inilah pintu pertama menuju korupsi. Contoh modus, ia bisa mendorong aturan agar proyek rumah subsidi hanya boleh memakai BTN sebagai penyalur tunggal. Terlihat sah di atas kertas, tetapi praktiknya mengunci pasar untuk lembaga tempat ia duduk. Dari situ muncul peluang fee proyek atau titipan kepentingan. Kedua, soal diskresi yang bisa diperdagangkan. Seorang wakil menteri boleh jadi tidak memegang palu anggaran, tapi ia memegang pengaruh, memberi arah, menekan birokrasi, atau sekadar memberi sinyal kepada pelaku usaha. Diskresi politik adalah mata uang gelap. Bisa dipakai untuk menukar kepentingan, bisa diperdagangkan untuk proyek, bisa pula dijadikan tameng bagi kawan dekat. Contoh modus, menitipkan proyek kepada pengembang tertentu. BTN diarahkan memberi kredit ke perusahaan tersebut, lalu sebagai balas jasa, ada komisi mengalir dalam bentuk uang atau saham. Ketiga, akses informasi yang asimetris. Bayangkan, seorang pejabat yang tahu semua rencana proyek perumahan, dari lokasi pembangunan, nilai kontrak, hingga siapa saja pengembangnya. Kini bayangkan, pejabat yang sama duduk di kursi pengawas bank pemberi kredit proyek-proyek itu. Informasi adalah emas, dan emas yang tak diawasi, cepat atau lambat, bisa dicairkan menjadi rente. Contoh modus, ia tahu pemerintah akan membangun 50.000 rumah di suatu daerah tahun depan. Informasi itu diberikan lebih dulu ke pengembang tertentu. Pengembang menyiapkan lahan, mengatur kredit BTN, dan proyek sudah terkunci sebelum publik tahu. Keempat, budaya patronase politik. Di negeri ini, kursi komisaris BUMN terlalu sering bukan soal profesionalitas, melainkan hadiah politik. Jika jabatan di BTN adalah reward, maka ada hutang budi yang mesti dibayar. Hutang semacam itu jarang dibayar dengan uang pribadi. Biasanya dibayar dengan memelintir kebijakan, dengan mengarahkan kredit, atau dengan membiarkan pintu rente terbuka lebar. Contoh modus, BTN dipaksa mendukung proyek perumahan milik kolega partai atau pengusaha dekat lingkaran politik.